Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai keterampilan dasar dan pelaksanaan tugas customer service. Yang pertama yang teman-teman harus ketahui mengenai pengertian dari customer service. Jadi, customer service ini merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang fungsinya sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa maupun produk-produk dari bank syariah. Customer service ini, dalam kedudukannya, dia itu sebagai center and contact point antara bank dengan nasabah. Customer service haruslah mengetahui secara umum dan luas bentuk-bentuk pelayanan jasa maupun produk-produk bank syariah dengan baik. Yang selanjutnya adalah fungsi customer service. Jadi, customer service secara umum adalah berfungsi untuk memberikan jasa layanan kepada nasabah dalam hal memberikan informasi, menampung keluhan nasabah, cross-selling, dan membantu nasabah untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Kita sudah mengetahui fungsi customer service secara umum, dapat kita jabarkan fungsi dari customer service itu sendiri. Yang pertama, dia sebagai frontline officer. Jadi, keberadaan customer service ini ada di depan suatu bank. Artinya, customer service ini menjadi cerminan penilaian suatu bank baik atau buruknya bank tersebut. Yang kedua, liaison officer. Customer service adalah aparat yang menjadi perantara antara bank dan nasabah. Orang yang pertama kali dihubungi nasabah ketika berada di bank yaitu customer service. Yang ketiga, sebagai pusat informasi. Jadi, customer service ini adalah orang yang memang sangat mudah ditemui ketika nasabah itu datang ke bank. Petugas customer service memberikan informasi mengenai jasa layanan maupun produk dari bank syariah. Yang selanjutnya adalah sales. Customer service dapat berfungsi sebagai penjual produk dari produk bank syariah, misalnya tabungan, deposito, giro, dan lain-lain. Yang selanjutnya servicing. Jadi, yang dimaksud fungsi servicing ini ialah customer service sebagai penerima dan yang menyambut baik kedatangan nasabah yang nantinya customer service ini akan mengerjakan kebutuhan nasabah sampai seluruh transaksi dari nasabah itu selesai. Yang keenam, financial advisor atau konsultan. Jadi, customer service ini berbekal pengetahuan dan wawasan yang bijak yang bisa menjadi perencana pengelolaan keuangan dari nasabah. Yang ketujuh, maintenance customer. Seorang petugas customer service adalah account assistant atau pembina bagi setiap akun atau rekening nasabah non-kredit. Dan yang terakhir, penanganan masalah. Jika terdapat nasabah yang memang itu mereka tidak cocok atau ingin mengeluarkan komplain, maka orang pertama yang dihubungi adalah seorang customer service. Dalam hal ini, customer service itu dituntut tidak hanya menangani keluhan, tetapi diharapkan juga bisa memecahkan keluhan tersebut dengan baik. Tugas dan wewenang customer service. Jadi, seorang customer service itu punya tugas dan wewenang. Kita bahas bagian tugasnya dulu. Jadi, untuk tugas yang pertama, dia itu melakukan pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan rekening. Yang kedua, dia melayani informasi mengenai produk dan jasa bank, cara pengisian formulir transaksinya bank, cross-selling produk dan jasa bank. Kemudian yang ketiga, pelayanan keluhan. Jadi kalau misalkan memang nasabah itu ada keluhan, nah itu adalah orang yang pertama yang ditemui nasabah, itu seorang customer service. Yang keempat, pelayanan administrasi. Yang kelima, pekerjaan administratif seperti mengelola buku tabungan, memonitor tersedianya brosur dan slip transaksi, dan yang terakhir pelayanan solusi. Yang selanjutnya kita membahas mengenai wewenang dari customer service. Yang pertama, customer service menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, aplikasi, perjanjian, dan lain-lain karena ditakutkan nanti ketika seorang nasabah itu mengisi formulir ada kesalahan. Maka dari itu customer service punya wewenang dalam hal menyaksikan langsung seorang nasabah itu mengisi dan menandatangani formulir tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan penolakan pembukaan rekening apabila tidak memenuhi persyaratan.
Dan yang ketiga, seorang customer service memiliki wewenang melakukan verifikasi tanda tangan. Yang terakhir, melakukan penutupan rekening baik atas permintaan nasabah maupun sebab lainnya berdasarkan prosedur intern bank. Untuk selanjutnya ada standar penampilan. Yang pertama ada penampilan untuk wanita. Untuk sepatu model pantofel bahan kulit asli atau imitasi, berwarna gelap dan tertutup. Selanjutnya bersemir dan tidak kotor, dan tinggi tumit 5-7 cm, tidak berlaku bagi yang sedang hamil, dan tidak diperkenankan mengenakan sepatu bertali-tali atau terbuka, sepatu santai atau sepatu dari bahan kulit balik, suede atau memakai sandal. Selanjutnya ada aksesoris sederhana, tidak mencolok dan maksimal meliputi untuk pergelangan tangan berupa gelang dan jam tangan. Selanjutnya untuk wajah atau mata berupa kacamata. Selanjutnya ada cincin maksimum 1 titik di satu tangan dan 1 buah bros untuk jilbab. Untuk selanjutnya ada standar penampilan untuk laki-laki. Rambut disisir rapi dan tidak melebihi kerah baju. Jika berkumis atau berjenggot harus dicukur rapi. Jika menggunakan minyak rambut tidak memberikan kesan berminyak. Selanjutnya untuk sepatu pantofel bahan kulit asli atau imitasi, warna gelap polos, bersemir dan tidak kotor, dan tidak diperkenankan menggunakan sepatu kulit balik atau suede ataupun sepatu karet santai dan sepatu olahraga. Untuk aksesoris sederhana maksimum 5 titik antara lain jari, cincin pada satu tangan. Untuk pergelangan tangan yaitu jam tangan, dasi, baju, manset dan pin. Dan untuk wajah dan mata adalah kacamata. Standar penampilan. Yang pertama ada kebersihan pribadi, yaitu menjaga bau agar tetap segar. Kuku tangan dipotong pendek dan bersih, tidak diperkenankan memelihara kuku panjang. Selanjutnya menjaga kebersihan mulut dan gigi. Selanjutnya menjaga kebersihan kulit terutama sekitar tangan. Dan yang kedua ada kerapian berbusana. Kerapian berbusana ini yaitu profesional banker sesuai syariah, rapi, sopan, dan serasi. Lalu ada juga standar layanan customer service. Untuk standar umumnya, wajah harus terlihat ramah, tersenyum dan melakukan eye contact. Yang kedua, bahasa tubuh atau gerak-gerik tubuh menunjukkan sikap untuk melayani. Yang ketiga adalah pada saat duduk, posisi tubuh harus tegap dan tidak bersandar. Untuk tindakan melayani, yang pertama kita harus senantiasa siap di meja dan siaga menunggu nasabah yang datang. Kemudian kondisi meja dan peralatan kerja harus rapi, tidak ada file ataupun dokumen lainnya, peralatan dan brosur tersedia lengkap. Kemudian layar monitor juga harus dalam kondisi on atau menyala. Awal melayani, jika sedang melayani nasabah lain, kita harus tersenyum, mempersilakan nasabah untuk menunggu. Jika tidak sedang melayani nasabah, kita harus tersenyum, berdiri, memberi salam, mempersilakan nasabah untuk duduk, menyebutkan nama diri, bertanyakan nama nasabah, menawarkan bantuan seperti, "Baik Bu, ada yang dapat saya bantu?" Kemudian ada saat melayani dan akhir melayani. Yang pertama yaitu adalah selalu tersenyum, konsentrasi pada masalah yang dibicarakan, menatap lawan bicara atau melakukan eye contact, menyebutkan nama nasabah dengan konsisten, tidak sambil bicara hal lain dengan rekannya, intonasi atau nada bicara terdengar jelas, posisi duduk tegak dan mendekat kepada meja, posisi tangan di atas meja, tidak melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu konsentrasi seperti melipat kertas, memainkan tangan, dan lainnya. Kemudian meminta izin jika harus menelpon atau meninggalkan nasabah. Yang ke-11 menawarkan bantuan lain. Dan yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih dan salam di akhir pelayanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.